Hai, selamat datang di podcast Perempuan. Saya Windy sebagai host yang akan menemani kalian selama season pertama. Perempuan akan membahas seputar isu yang masih tabu untuk disuguhkan sebagai topik di atas meja atau perbincangan antara teman ke teman. Karena masih saja terikat dalam persepsi masyarakat zaman dahulu, hingga kemudian membatasi gerak-gerik perempuan yang hanya ingin kesetaraan di zaman perkembangan, maka dari itu podcast ini hadir. Perempuan sebagai tempat keluh kesah diutarakan tanpa rasa takut akan dibungkam, pun sebagai harapan bahwa perempuan dijadikan sebagai pengingat bahwa kalian tidak sendiri. Selamat datang di podcast Perempuan bersama saya Windy Wulandari. Hari ini kita kedatangan Sasa. Halo. Halo Kak, halo. Gimana kabarnya hari ini Sasa? Ya, selalu baik. Baik dan ya? Diusahakan baik. Oh, waduh. Lagi sibuk apa Sasa? Kalau sekarang lagi sibuk semester akhir tuh, lagi Semester sibuk akhir, oke. kerja skripsi, Mhm. kuliah, Mhm. dan berkolektif di luar. Oke. Gitu aja saya mungkin. Gimana masa PPKM ataupun mungkin WFH? Bikin stres kah? Bikin stres tidak, karena walaupun PPKM, rutinitas harianku saya usahakan selalu terisi dengan Oke. apapun itu. Tetap produktif ya, Iya. walaupun mungkin harus melakukan kegiatan dari rumah. Oke, untuk episode kali ini kita bakalan membahas seputaran sejauh mana masyarakat memahami Oke, di episode kali ini kita akan membahas seputaran sejauh mana masyarakat udah memahami korban terhadap kekerasan seksual gitu kan. Oke, kalau misalkan menurut Sasa sendiri nih, sudah sejauh mana sih masyarakat itu kayak paham tentang korban kekerasan seksual? Kalau menurutku ini berlandaskan pengalaman pribadi dan Oke. subjektivitasku. Dan menurutku ya tentu kalau bicara subjektivitas itu terbatas. Random sih masyarakat kita bagaimana memahami korban, bagaimana memahami pelecehan seksual. Sangat banyak yang misalnya bersikap pasif, atau banyak juga orang yang sudah sadar dan paham apa itu pelecehan. Oke. Terus apalagi ya, banyak orang yang mungkin yang bagi tidak paham kan, banyak hal yang bisa membuat pelecehan bisa terjadi. Mungkin persoalan pengetahuan, persoalan power, kuasa, kesempatan dan lain sebagainya. Tapi akhir ini banyak yang bermasalah karena korban yang Istilahnya kayak dibungkam gak sih? Iya enggak? ada proses victim blaming yang terjadi, dan banyak hal lagi yang bisa dirasakan sama korban. Dia sudah kena pelecehan, terus dapat lagi ujaran kebencian mungkin dari masyarakat kita yang masih patriarki, tentu toh. Tidak terlepas dari itu, patriarki tidak semerta-merta hadir dan terkonstruk, dan yang bermasalah hanya laki-laki. Kadang permasalahan patriarki lahir juga dari dapuran perempuan. Kadang woman support woman itu masih sangat minim sekarang. Lebih ke mungkin dianggap persaingan kali ya, kalau misalkan mungkin kayak ndak cideh kayak gitu. Atau gimana? Bukan hanya persaingan, di luar itu ketika ada orang yang mengalami pelecehan seksual, penyintas atau korban selalu dipertanyakan. Oke. Padahal hal yang paling penting dalam menangani kasus pelecehan yang utama adalah dukungan moral dan pendampingan. Oke. Supaya korban tidak merasa sendiri. Tapi lagi-lagi di masyarakat spektakel sekarang, masyarakat awam dan pada umumnya, masih banyak orang-orang yang berpikir pelecehan bisa terjadi karena masalah karena persoalan penyintas dan korbannya juga, bukan hanya pelaku yang bermasalah, tapi korban dan penyintasnya. Oke, maksudnya Tapi pertanyaan besarnya, adakah orang yang mau dilecehkan? Ada orang yang mau diperkosa atau apa budaya rapper yang kita pahami sekarang? Tidak ada. Oke. Tentunya. Nah, tapi kalau misalkan mungkin melihat budaya di Kota Makassar sendiri, apakah menurut Sasa sendiri sudah melekah teman-teman di Makassar ini terhadap pelecehan seksual? Menurutku kalau di lingkar-lingkarku dan orang-orang terdekatku, banyak sih yang paham di ide sudah selesai terkait apa sih itu pelecehan seksual dan lain sebagainya. Namun banyak juga orang yang memilih untuk bersikap pasif dalam menanggapi
pelecehan seksual. Merasa kayak bukan urusannya gitu Bukan ya. urusannya, nggak mau terlibat dalam hal-hal seperti itu. Padahal seharusnya kita memandang kasus pelecehan seksual sebagai kasus bersama. Bukan hanya persoalan, karena sebenarnya kalau berbicara patriarki secara luas, kita semua adalah korban. Laki-laki adalah korban, perempuan pun adalah korban. Jadi ketika kita pasif terhadap perilaku-perilaku seperti itu, ya tentu bakalan langgeng dan kita akan menormalisasi hal-hal kayak gitu. Dan kebanyakan mungkin ada orang yang sadar, tapi lagi-lagi hanya sebatas prihatin, tidak menindaki kasus-kasus seperti itu sebagai kasus bersama. Itu sih menurutku. Mungkin karena ada rasa juga kayak nggak mau ikut campur sama urusan orang lain, mungkin pandangan-pandangan seperti itu juga kali ya. Nah, tapi kalau misalkan dari Sasa nih, mungkin udah sering juga dengar cerita ataupun mungkin mengalami yang masalah tentang kekerasan seksual gitu ya. Tapi kalau menurut Sasa, seberapa penting nih masyarakat untuk tahu gimana nih pentingnya untuk kita melindungi si korban nih? Penting. Kenapa penting kita memandang kasus pelecehan perlu bersikap, punya sikap person, karena semua orang semua orang bisa berpeluang menjadi korban, bisa berpeluang menjadi pelaku. Jangan sampai karena pembiaran seperti itu korban berkeliaran. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kita bisa menjadi penyintas. Suatu saat adik kita, orang tua kita, siapapun orang terdekat kita bisa mengalami kasus-kasus pelecehan. Jadi penting kita pahami bersama kalau ini kasus bersama dan kita terlibat. Kalau kasus pelecehan dibiarkan, ya kita juga terlibat membiarkan itu dan menormalisasi segala bentuk kekerasan seksual. Jadi kayak membudaya gitu ya istilahnya, kalau misalkan memang kita tidak mencegah punya dari sikap sendiri dan pasif. Tapi kalau yang mungkin menjadi keresahan dari Sasa sendiri nih dan juga isu-isu kekerasan seksual yang berkembang saat ini tuh apa tuh? Banyak hal sih. Persoalan dalam pengawalan korban. Pertama, etika pengawalan. Banyak orang yang tidak sesuai kapasitas dalam mengawal korban. Padahal etika pengawalan dalam korban, hal yang paling utama adalah support korban yang pertama. Kedua, kita harus tahu kebutuhan korban apa. Bukan mendikte korban ataupun representasi di kepala yang harus kita sarankan dan harus dia terima untuk dijalankan untuk menanggapi isu. Karena berbicara, tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri selain individu itu sendiri. Dan sebagai penyintas, suatu saat maksudku karena kekerasan seksual bisa menimpa siapapun, suatu saat ketika kita menjadi penyintas harus punya sikap otonom sendiri, harus punya sikap tanpa bergantung ke orang lain. Masa menunggu RUU PKS disahkan dulu baru berani speak up? Masa menunggu ada orang yang mengawal dulu baru berani speak up? Masa kita tidak bisa tidur nyenyak sedangkan pelaku berkeliaran? Setidaknya bersuara saja itu suatu bentuk gerakan yang teman-teman buat. Penting sih untuk mentaktisi langsung kasus-kasus kekerasan seksual, entah dalam bentuk sanksi moral. Kalau Anda percaya dengan hukum, ya silakan. Tapi menurutku hukum sangat sulit membuktikan kasus-kasus kekerasan seksual dan jarang bisa diselesaikan karena mungkin kasus-kasus kekerasan seksual selalu dianggap sebagai hal yang minim bukti pertama. Kedua, lagi-lagi kalau sudah sampai di ruang persidangan, ruang kepolisian, banyak faktor-faktor yang bisa terjadi, misalnya mental atau psikologi korban bakalan terganggu. Kan pertanyaan-pertanyaan kronologi yang ingin didapatkan dari kepolisian misalnya pasti bertanya, kenapa kamu bisa di sana? Apakah misalnya dia minum dalam keadaan tidak menyadarkan diri terus dia kena kasus kekerasan seksual, kenapa kamu minum? Kenapa kamu bisa berada sama cowok di jam segini? Padahal itu bukan hal yang fundamental yang harus dibahas dalam persoalan kasus kekerasan. Yang harus ditangani ya kenapa orang itu melakukan pelecehan. Padahal semua orang berhak untuk tidak dilecehkan. Siapapun itu, laki-laki maupun perempuan. Dan payahnya di budaya-budaya rap culture hari ini langgeng, budaya kekerasan seksual didukung oleh moralitas masyarakat. Lagi-lagi misalnya fenomena sekarang berbicara tentang media mainstream, dia punya sumbangsi besar untuk menormalisasi kasus-kasus kekerasan. Misalnya yang lagi booming sekarang kasus Saipul Jamil. Oke. Siapa lagi kemarin yang YouTuber?
satu orang. Coki Pardede? Nah, bukan Coki, satunya lagi. Salah ya, kelihatan gak update nih hostnya ya. Ada satunya lagi YouTuber. Dia tetap Gofar Hilman? Gofar. Oke. Kan dia tetap dikasih panggung. Pembiasaan kayak begitu yang mengkonstruksi masyarakat kalau hal ini akan terlupakan jika kasus pelecehan bisa dimaafkan dan ada kesempatan kedua bagi pelaku. Oke. Kenapa sih pertanyaan kemudian kenapa harus memberi pelaku kesempatan kedua? Pernahkah pelaku berpikir dia memberikan penyintas atau korban kesempatan kedua untuk tidak dia lecehkan? Tidak, dia tidak berpikir begitu. Pas ada hasrat bejatnya untuk melecehkan ya dia langsung lecehkan tanpa memikir apa yang bakalan terjadi ke penyintas. Makanya tidak penting untuk memberi kesempatan kedua ke Pelaku. Oke. Lebih baik maksudku media mainstream sebagai salah satu punya politik kuasa lah dalam mengkonstruksi keseharian masyarakat. Ya bangunlah ruang-ruang edukatif. Kalau memang pro dengan kasus-kasus pelecehan bukannya memberi panggung kepada pelaku. Ya menurutku ya bangsat dan bejat sekali. Oke, nah tapi kalau misalkan mungkin dipandang dari sudut pandang korban gitu ya, sebenarnya apa hal pertama yang mungkin harus dilakukan sebagai seorang korban untuk menghadapi ini? Karena kebanyakan mungkin korban kayak merasa dilecehkan kak, malu kak kalau misalkan mau kak speak up seperti itu. Ya yang saya mau bilang lagi-lagi ini subjektivitasku kan beda-beda. Kita ndak bisa memberi solutif kan permasalahan perempuan bukan perempuan saja. Semua orang pasti kompleks, apalagi perempuan. Berbicara saya mau kasih solutif kok harus seperti ini, salah mak. Saya pasti salah dalam bersikap kalau saya menuntut orang solusinya begini, kok harus begini, kok harus begini. Karena yang tahu kebutuhan korban ya korban sendiri, individunya sendiri. Makanya kalau saya penting punya sikap person menanggapi kasus itu dan penting untuk menyelesaikan dalam pikiran tak kalau ini kasus bukan kasus personalmu saja tapi kasus semua orang. Ketika kamu melakukan pembiaran, orang itu bakalan berkeliaran, belum tentu dia tidak akan melecehkan orang lain. Siapa tahu di kemudian hari dia akan melecehkan orang terdekatmu. Kalau saya ya berani speak up dan hilangkan kalau kasus pelecehan itu adalah aib. Itu yang bermasalah. Kenapa orang tidak mau speak up? Ya karena kan banyak sih orang membuat kronologi, orang-orang yang pengalaman pribadi yang saya lihat di Kota Makassar, banyak yang tertimpa kekerasan seksual dan pelecehan seksual terus dia dibuatkan kronologi. Dia hanya menyertakan identitasnya dalam inisial. Namanya si penyintas toh. Alasannya karena untuk menutupi penyintas supaya tidak terbebani dalam persoalan mental, psikis dan lain sebagainya supaya tidak malu. Seharusnya kita sudah selesai di situ. Untuk melampaui pelecehan seksual dan hal-hal normatif seperti itu, masyarakat menurutku yang apa sih kita tidak bisa menuntut moralitas tak sama dengan semua masyarakat. Tentu masih banyak masyarakat yang sangat patriarkis dan misoginis, membenci perempuan tanpa alasan dan bla bla dan seksis banyak sekali. Yang paling penting speak up dulu sih menurutku, speak up dan hilangkan pikiran-pikiran kalau kasus kekerasan seksual adalah kasus aib. Bukan aib sih. Kenapa kau mau malu padahal kau adalah korban ngapain malu? Justru malah pelakunya yang harus malu gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan mungkin selama ini perspektif masyarakat terhadap korban kekerasan seksual itu masih ada yang buruk gitu kan. Nah, kalau misalkan Sasa sendiri bisa nggak sih kayak sebutin salah satu perspektif buruk korban kekerasan seksual yang mungkin Sasa bantah banget dan kenapa tuh? Bagaimana masyarakat memandang korban? Banyak sih victim blaming, menyalahkan korban. Misalnya persoalan ketika contoh kasus ya, ada anak perempuan yang keluar malam terus mengalami pelecehan seksual, pasti akan disalahkan. Kenapa memang kamu keluar malam? Atau dia dilecehkan dengan pakaian terbuka. Kenapa memang kamu berpakaian terbuka? Kenapa kamu memang dalam satu ruangan dengan laki-laki? Apalagi kaum agamis kalau melihat itu pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bukan hal fundamental dibahas. Yang jadi masalah adalah kenapa dia dilecehkan. Dan semua orang bisa aja menahan hasrat, kenapa harus melecehkan toh? Banyak sih persoalan victim blaming, persoalan bagaimana orang tidak mendukung, tidak memberi dukungan moral maupun sikap terhadap kasus-kasus kayak begini. Saya pengalaman pribadi, saya punya tindakan politis sendiri dalam menangani kasus kekerasan seksual.
saya tidak mau menunggu orang mau mengawal saya. Saya sering mengalami kasus pelecehan seksual secara verbal maupun fisik. Tapi saya juga punya tindakan taktis. Oke. Pernah di acara musik yang seharusnya kita diberi ruang aman, semua orang harus punya ruang aman. Saya dilecehkan, tapi saya pukul orang itu depan umum. Dan itu salah satu bentuk perlawananku di luar saya sebagai korban, tapi itu bentuk ketidaksepakatanku dengan budaya-budaya pemerkosaan, rap culture, pelecehan dan lain sebagainya. Itu pertama. Kedua, saya pernah membuat pernyataan sikap sendiri terkait pelaku pelecehan agar tidak diberi ruang apapun dalam berkomunitas, dalam beraktivitas. Karena ya dia sampah masyarakat tentu. Dan saya tidak perlu menunggu orang membantu saya, karena tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya selain dirinya sendiri. Jadi ini memang kembali ke sikap dari korban sendiri ya. Apakah kau mau speak up atau kau mau tetap diam dan jadi korban seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan membahas seputaran kekerasan seksual gitu ya, penting gak sih adanya edukasi sejak dini tentang kekerasan seksual? Penting, sangat penting bagi pelaku dan bagi semua orang sih. Karena banyak orang dilecehkan, dia tidak merasa dilecehkan karena dia tidak tahu itu bentuk pelecehan. Ini mungkin yang menjadi problem di masyarakat juga ya. Banyak yang merasa ini dipegang-pegang Kak, ini dilecehkan Kak, atau mungkin memang dia bercanda Ji, seperti itu. Kasus-kasus di kampus banyak. Misalnya saya ambil kasus di UIN. Mereka mengadakan survei. Ada satu orang yang kena kasus pelecehan seksual melalui media. Diperlihatkan kelamin oleh salah satu laki-laki. Setelah itu dipublikasi, ternyata banyak yang melapor. Saya juga. Dan ditanya, kenapa baru melapor sekarang? Dan kejadian itu dalam waktu rentan yang lama. Bahkan ada yang dalam 18 menit, korbannya itu ada 8 orang. Bayangkan 18 menit, 8 orang dia perlihatkan kelaminnya, gonta-ganti nomor. Kan parah sekali, cuman baru orang speak up semua. Karena ternyata apa yang mendasari mereka baru speak up, karena dia baru tahu ternyata itu adalah bentuk pelecehan. Dia kira mungkin pelecehan hanya sebentuk ketika kau dipegang-pegang. Mereka enggak tahu, makanya baru speak up ketika ada hal-hal edukatif seperti itu yang dikeluarkan media. Ada kekerasan yang terjadi di kampus ini. Ternyata banyak korbannya. Gitu. Jadi memang pentingnya pendidikan masalah kekerasan seksual ini sejak dini gitu ya. Nah, ini yang lagi viral dan juga banyak banget dibahas seputaran di sosial media gitu. Ini adalah masalah tentang kekerasan seksual di KPI kemarin. Nah, kalau misalkan Windy kemarin sempat membaca juga kalau misalkan si pelaku ini balik melaporkan si korban. Kalau misalkan menurut pendapat Sasa ini gimana nih? Menurut pendapatku ya, saya anggap lelucon. Namun walaupun misalnya ini tidak bakalan terbukti di meja-meja persidangan, karena kasus pelecehan misalnya kalau tidak dalam bentuk audio maupun hal-hal visual sangat minim dan sulit dibuktikan, apalagi itu dalam jangka waktu yang lama kan penyintas mengalami hal-hal seperti itu. Dan setidaknya ketika memang dia lolos dalam ruang persidangan, setidaknya ada hukuman moral yang didapatkan dari mereka. Misalnya dalam media sosialnya, keluarganya yang dihujat dan bla bla, ya itu sanksi moral bagi dia. Dan itu pembelajaran bagi dia sih. Menurutku kalau memang itu terbukti dan memang dia pelaku, payah sekali kalau dia masih tidak merasa bersalah dan masih mau buat pembenaran sampai melaporkan kembali. Jadi bisa dibilang ini kalau misalkan menurut dari pandangan Sasa ini adalah lelucon gitu ya. Tapi saya ketahui hal-hal konyol dan tapi bisa diacungi jempol untuk korbannya sendiri udah bisa speak up gitu ya, walaupun mungkin bisa dibilang ini udah jangka waktu yang lama banget gitu. Kalau gitu terakhir mungkin pesan-pesan untuk para perempuan yang lagi nonton pastinya dari Sasa untuk menghadapi kekerasan seksual sendiri yang terjadi di Indonesia, silakan. Bagi saya, menurutku, jadilah perempuan yang otonom atau individu yang otonom. Jangan terlalu bergantung ke orang lain karena tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirimu selain dirimu sendiri. Pertama, kedua, berani bersikap politis dalam apapun. Ketiga, jadikanlah kasus kekerasan seksual sebagai kasus bersama dan isu bersama, bukan hanya persoalan personal. Mungkin itu. Dan yang terakhir, penting untuk tahu di mana ada pemaksaan, di situ ada penindasan.
Mungkin itu saja. Oke, luar biasa untuk wow, statement dari Sasa ini luar biasa pastinya membuat para wanita mungkin lebih sadar lagi dan lebih aware gitu ya tentang isu-isu seputaran kekerasan seksual pastinya. Terima kasih untuk Sasa sudah sharing untuk hari ini. Dan pastinya buat kamu nih jangan lupa terus nonton dan dengarkan podcast Perempuan. Bye-bye.